Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yesika Sela Sitompul, spesialis penyakit dalam, peserta Larsar CPNS tahun 2022, angkatan 32, kelompok 3. Kali ini saya akan membahas mengenai Smart ASN, di mana di sini kita harus beradaptasi terhadap perubahan. Perubahan adalah keniscayaan. Kalimat ini tentu sering terdengar di telinga kita semua. Kalimat tersebut dapat pula dipahami sebagai bentuk paksaan bagi kita untuk selalu berubah. Berubah dalam hal ini adalah kita harus selalu dapat beradaptasi. Demikian pula bagi birokrasi pemerintahan yang seiring perkembangan zaman harus dapat bertransformasi dan selalu berubah ke arah yang lebih baik. Transformasi pada birokrasi pemerintahan dipandang sebagai suatu keharusan untuk dilakukan dalam berbagai skala ruang lingkup dan kompleksitasnya. Dalam agenda 3 ini kita akan membahas mengenai literasi digital, di mana literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Nah, seorang ASN wajib memiliki literasi digital. Bagaimanakah literasi digital ini bisa berjalan? Terdapat 4 aspek, yaitu kecakapan menggunakan media digital atau digital skills, budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital ethics, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Masing-masing di sini akan kita bahas keempat aspek tersebut. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu digital skills. Digital skill adalah kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah digital ethics. Digital ethics adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dituntut bahwa dalam penggunaan media sosial kita tidaklah menunjukkan hal-hal negatif, contoh komen-komen negatif atau posting hal-hal yang negatif. Yang ketiga adalah digital culture. Digital culture adalah kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital culture terdapat hal yang membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat yang menggunakan teknologi internet. Digital culture ini pun membutuhkan si kecakapan digital yang awal ya, digital skills, dan kecakapan digital juga membutuhkan interaksi. Terbentuklah budaya digital. Jadi sebenarnya masing-masing digital literasi ini saling berkesinambungan. Yang terakhir adalah digital safety, di mana digital safety adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada digital safety ini dituntut aman dalam menggunakan media digital. Kita harus mampu melindungi diri dan aset digital saat sedang ada di ruang digital. Proteksi terhadap perangkat digital yang kita gunakan, dan ini sangat penting untuk menjaga data pribadi. Dalam digital safety ini kita dituntut harus betul-betul mengetahui tentang pengetahuan software dan hardware untuk menghindari terjadi kebocoran pada perangkat lunak kita ataupun perangkat keras kita. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari terutama pada dokter spesialis, kita harus betul-betul memperhatikan 4 aspek tersebut dalam penggunaan media sosial. Bisa aja kita mempromosikan diri kita sendiri pada media sosial kita, tapi harus perhatikan 4 aspek itu ya, bahwa isi media sosial kita itu tidaklah berisi hal-hal yang negatif atau menjatuhkan rekan sejawat yang lain, teman sejawat yang lain
ya. Dan kemudian sebaiknya data pribadi kita dalam media sosial kita itu tidak terlalu pribadi kita share, karena hal tersebut bisa menyebabkan oknum-oknum yang tiba-tiba saja jadi berbuat hal yang buruk pada kita. Maka sebenarnya 4 aspek digital literasi yang telah diajarkan oleh Bapak Kavi itu sangat penting ya, dalam hal kemajuan zaman menuntut teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai penutup, mengutip kata-kata Bapak Kavi sebagai pengampu materi kami adalah, seorang ASN yang smart harus betul-betul satu, memahami dan mengaktualisasikan kedudukan dan perannya, hak dan kewajibannya, kode etik dan sikap perilakunya. Yang kedua, seorang smart ASN apabila memiliki literasi digital yang dapat diaktualisasikan baik di tempat kerja, keluarga, dan masyarakat, perlu didukung oleh 4 aspek, yaitu cakap di dunia digital, membudayakan dalam sehari-hari, etika dalam bermedia, dan bisa memproteksi perangkat digital. Sekian pembahasan saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.